wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriana Jatmiko, NIM 1821112286 dari kelas HES 6I mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bapak Yusuf Wibisono. Di sini saya akan coba mereview buku dengan judul Bantuan Hukum di Indonesia, karya Febri Handayani. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit mengulas tentang biografi penulis. Febri Handayani SHI SHMH lahir di Padang pada tanggal 8 Februari tahun 1983. Merupakan dosen tetap pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau sejak tahun 2008 hingga sekarang. Gelar Sarjana Hukum Islam SHI diperoleh pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2004. Kemudian gelar Sarjana Hukum SH diperoleh pada Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru Riau pada tahun 2013. Sedangkan gelar Magister Hukum atau MH diperoleh pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang pada tahun 2007 dengan bidang kajian utama Hukum Pidana. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah Bantuan Hukum, juga telah menulis buku dan beberapa artikel dalam jurnal ilmiah, serta telah melakukan beberapa penelitian diantaranya yang berjudul Pidana Mati ditinjau dari perspektif teori hukum dan kaitannya dengan hukum Islam, serta tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tahun 2010. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas sinopsis dari buku Bantuan Hukum di Indonesia karya Febri Handayani. Salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan kepada warga negara, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan atau access to justice dan kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Jadi dalam buku Bantuan Hukum di Indonesia ini terdapat 9 bab yang terbagi lagi ke dalam beberapa subbab pembahasan yang dirangkum dalam kurang lebih 290 halaman. Di sini bab pertama membahas mengenai bantuan hukum, bab kedua membahas mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia, bab ketiga advokat di Indonesia, yang keempat panduan bantuan hukum di Indonesia, yang kelima pedoman bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bab ke-6 mengenai hukum acara, bab ke-7 surat kuasa, bab ke-8 bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, dan yang terakhir ada lembaga bantuan hukum. Selanjutnya di sini kita akan coba mengulas mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku Bantuan Hukum di Indonesia karya Febri Handayani. Jadi kelebihan yang sangat ditonjolkan oleh penulis pada buku ini adalah yang diutamakan sebagai pedoman dan menetapkan pemahaman kita terkait proses pemberian bantuan hukum baik secara teori maupun prakteknya. Buku ini pokok bahasanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan para praktisi, akademisi, dan terutama mahasiswa seperti kita yang ada di perguruan tinggi dengan tujuan membantu mahasiswa dalam proses belajar khususnya dalam mata kuliah bantuan hukum. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini pun juga cukup mudah dipahami. Dan ini menurut saya cover dari buku Bantuan Hukum di Indonesia ini sudah cukup bagus dengan gradasi warna putih dan biru dan dengan judul yang simple dan gambar yang simple, karena menurut saya buku-buku hukum pada umumnya menggunakan cover dengan warna yang cenderung gelap seperti brown, black, terus merah tua seperti itu. Kemudian
Pengarang pada buku Bantuan Hukum di Indonesia ini juga telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam penulisan beberapa buku, jurnal, terus penelitian ilmiah, dan juga penulis ini sudah menguasai di bidang hukum. Lalu kemudian dalam buku ini penulis juga mencoba memberikan skema atau gambaran untuk mempermudah pembaca dalam memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Di sini seperti contohnya pada halaman 166 di sini ada alur perkara pidana. Di sini penulis mencoba memberikan skema atau gambaran agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami apa maksud dari yang ditulis oleh penulis. Kemudian kualitas cetakan dan jenis kertas yang digunakan pun menurut saya juga sudah cukup dengan harga yang lumayan terjangkau. Selanjutnya di sini saya akan sedikit mengulas tentang kekurangan dari buku ini. Yang pertama, menurut saya di sini ada beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kemudian di sini dalam buku ini ada beberapa kata atau kalimat yang typo atau salah, dan juga beberapa kalimat dan gambar yang blur. Kemudian ada beberapa bab mengenai bantuan hukum di Indonesia yang tidak dijelaskan dalam buku ini, seperti salah satunya yaitu praktek pemberian bantuan hukum, litigasi dan non-litigasi SID Banhukum. Dan kemudian sebagaimana mahasiswa Fakultas Syariah, buku ini terlalu dasar karena hanya membahas bantuan hukum di Indonesia saja secara umum dan tidak membahas sama sekali mengenai bantuan hukum pada ranah ekonomi syariah. Tapi menurut saya beberapa kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai plus dari keseluruhan buku ini, karena saya berharap teman-teman semua bisa membaca buku ini hingga selesai, karena buku ini sangat direkomendasikan untuk kebutuhan para praktisi, akademisi, dan terutama mahasiswa yang ada di perguruan tinggi yang tujuannya untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar, khususnya dalam mata kuliah bantuan hukum. Dengan harga yang terjangkau mulai dari 48.500 hingga 55.000 saja kita bisa memperoleh buku bantuan hukum di Indonesia ini. Selain tersedia di toko-toko buku, buku ini juga sudah bisa kita akses melalui situs belanja online seperti Shopee dan cukup sekian presentasi mengenai review buku Bantuan Hukum di Indonesia karya Febri Handayani dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.